Cantik dikit, dihujat. Gaya dikit, dibilang murahan. Malena cuma lewat, yang deg-degan satu desa. Tapi sabar ya, karma bakal nyetrum kalian satu-satu. Hari ini kita akan membahas sebuah film drama romantis dari tahun 2000 yang berjudul Malena. Yuk, langsung saja kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang wanita cantik bernama Malena, yang tinggal di sebuah desa kecil di Italia. Dia adalah wanita tercantik di kota itu. Semua pria tergila-gila padanya, sementara para wanita cemburu dan iri karena merasa kalah cantik. Di kota itu, ada seorang anak laki-laki bernama Renato, yang masih remaja. Suatu hari, Renato menunjukkan sepeda barunya kepada teman-temannya. Lalu mereka duduk di pinggir jalan karena kabarnya Malena akan lewat. Benar saja, Malena melintas, dan semua mata langsung tertuju padanya, termasuk Renato, yang langsung terpana dan tak bisa berhenti menatapnya. Sejak saat itu, Renato mulai sering memperhatikan Malena diam-diam, bahkan mengikutinya dari kejauhan. Malena sendiri tidak sadar bahwa dia sedang diawasi. Ayah Malena adalah seorang guru, dan gosip tentang Malena sering dibicarakan bahkan di kelas. Sayangnya, itu membuat ayahnya menjadi bahan olokan murid-murid dan merasa malu. Sementara itu, Malena hidup dalam kesedihan. Suaminya ikut berperang dan belum juga kembali. Di sisi lain, gosip buruk tentang Malena semakin menyebar, dan masyarakat mulai menganggapnya wanita tidak baik, hanya karena kecantikannya. Renato yang awalnya hanya kagum, kini mulai jatuh hati. Meski mendengar banyak hal buruk tentang Malena, perasaannya tetap kuat. Ia bahkan mulai berfantasi tentang hidup bersama Malena, walau ia masih sangat muda. Ketika suatu hari ia memakai cat rambut ayahnya tanpa izin, sang ayah marah besar dan memukulnya. Tapi itu tak menghentikan Renato untuk terus mengintip dan mengikuti Malena dari kejauhan. Hingga akhirnya, kabar duka datang, suami Malena gugur di medan perang. Mendengar itu, Malena sangat terpukul dan menangis. Dari sini kita tahu, di balik gosip dan kecantikannya, Malena sebenarnya sangat mencintai suaminya. Setelah Malena mengetahui bahwa suaminya gugur dalam perang, harapannya pun runtuh. Ia merasa hidupnya tak lagi berarti di rumah itu, lalu memutuskan untuk pindah ke rumah ayahnya. Suatu hari, Renato yang sedang bekerja, mendengar orang-orang membicarakan Malena dengan buruk. Ia merasa hanya dialah yang tahu kebenaran, bahwa Malena bukan wanita jahat, melainkan istri yang setia dan sangat mencintai suaminya. Sejak itu, Renato makin sering mengintip Malena di rumah ayahnya dan mulai berhayal seolah bisa berbicara langsung padanya, bahkan membayangkan dirinya menjadi pelindung Malena. Renato pun pergi ke gereja dan berdoa, "Tuhan, jagalah Malena. Sebagai gantinya, aku akan menyalakan lilin setiap hari untuknya." Namun sayangnya, gosip buruk terus berkembang. Ayah Malena menerima surat anonim yang menuduh anaknya berselingkuh. Ia pun marah besar dan mengusir Malena dari rumah. Kini, Malena kembali hidup sendirian. Renato yang mendengar kabar ini, kembali mengintip Malena dari lubang di dinding. Tapi malam itu, ia melihat seorang polisi masuk ke rumah Malena. Ia mengira mereka sedang berselingkuh. Hatinya hancur, Renato merasa telah salah menilai Malena. Tapi kemudian seorang dokter muncul dan mengatakan kepada polisi bahwa ia akan menikahi Malena. Polisi dan dokter pun bertengkar hebat. Kabar ini langsung menyebar ke seluruh kota, dan nama Malena kembali tercemar. Ia bahkan hampir dipenjara. Malena akhirnya mencari bantuan hukum. Ia menang di pengadilan, dan semua orang tahu bahwa si dokter berbohong. Tapi malangnya, pengacaranya yang seharusnya membantu malah mencoba memanfaatkan Malena. Ia berusaha merayunya, dan Malena tak bisa berbuat banyak. Renato yang melihat semua ini dari kejauhan merasa sangat kecewa dan sedih. Tak lama setelah itu, kota mereka diserang musuh. Ayah Malena terbunuh. Malena pun benar-benar sebatang kara. Tunjangan pensiunan dari suaminya dihentikan karena kematiannya kini dianggap sah secara hukum. Dalam kondisi kehabisan uang dan tanpa arah, Malena merasa putus asa. Ia bingung harus bekerja apa. Sampai akhirnya,
Ia mengambil gunting dan memotong rambutnya sendiri. Kalau dunia sudah menganggapku wanita jahat, katanya dalam hati, maka biarlah aku jadi seperti yang mereka katakan. Renato yang melihat perubahan ini sangat sedih. Ia bahkan kehilangan nafsu makan. Ayah Renato yang melihat kondisi anaknya, memutuskan untuk memenuhi keinginan Renato, entah apa maksudnya, mungkin membawa Renato ke tempat prostitusi demi mengobatinya. Di sisi lain, Malena yang kini disebut-sebut sebagai wanita jalang, mulai didatangi para pria kota satu persatu. Para istri mereka sangat marah. Akhirnya, mereka mengeroyok Malena, memukulnya, dan mengusirnya dari kota. Tapi cerita belum berakhir. Suami Malena ternyata masih hidup. Selama ini, berita kematiannya adalah kesalahan. Ketika ia kembali ke rumahnya, Malena sudah tidak ada. Rumahnya bahkan sudah ditempati orang lain. Ia bertanya ke orang-orang, tapi mereka hanya menjawab dengan sinis, "Istrimu? Dia sudah jadi wanita murahan. Sekarang dia tidak tinggal di sini lagi." Ketika Renato mencoba mencari tahu tentang nasib Malena dari teman-temannya, ia malah dihina dan diejek. Mereka tidak percaya padanya, bahkan memukulinya dan mengusirnya. Renato merasa sangat sedih melihat semua perlakuan itu. Tapi ia yakin, hanya dialah yang tahu kebenaran tentang Malena, bahwa Malena bukan wanita jahat seperti yang orang-orang katakan. Ia pun memutuskan untuk menulis surat kepada suami Malena. Dalam surat itu, Renato menjelaskan semuanya, bagaimana Malena diperlakukan buruk oleh masyarakat, bagaimana nama baiknya dihancurkan, dan bagaimana ia akhirnya terusir dari kota. Ia juga menulis bahwa Malena sebenarnya wanita baik yang sangat mencintai suaminya. Setelah membaca surat tersebut, suami Malena sangat marah atas perlakuan orang-orang terhadap istrinya. Ia pun segera kembali ke kota untuk mencari dan menjemput Malena. Tak lama, mereka berdua terlihat berjalan berdampingan di kota itu. Kini, semua mata tertuju pada mereka, namun kali ini dengan rasa hormat. Karena Malena kembali bersama suaminya, masyarakat pun mulai memperlakukannya dengan hormat dan penuh penghargaan. Perlahan, semua pandangan buruk terhadapnya berubah. Di akhir film, kita melihat Renato dan Malena bertemu kembali secara singkat. Saat beberapa barang jatuh dari tas Malena, Renato membantunya memungutnya. Ia tersenyum dan berharap yang terbaik untuk masa depan Malena. Setelah itu, mereka berjalan ke arah yang berbeda, dua dunia yang tak bisa bersatu, tapi penuh kenangan yang tak terlupakan. Dan disitulah film ini berakhir. Jika kamu suka dengan cerita ini, jangan lupa untuk klik video lainnya di bawah ini, beri like, komentar, dan subscribe channel kami. Sampai jumpa di video selanjutnya.